Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang dirancang khusus untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui tentu saja proses penegakan hukum yang menurut pandangan Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf Jerman yang hidup pada 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belaka. Sobat viewer, bicara tentang aparat penegak hukum, saat ini kita sedang menyaksikan bagaimana para penegak hukum kita, khususnya polisi, hakim, dan advokat, sedang diuji profesionalitas dan integritasnya dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu milik salah seorang warga negara Indonesia bernama Jokowi yang kebetulan pernah menjadi presiden di negara kita pada 2 periode sebelumnya. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, prosesnya sedang berada di tangan aparat penegak hukum. Bahkan ada yang sudah sampai di pengadilan negeri, yakni di Pengadilan Negeri Solo, khusus untuk ijazah SMA. Namun, belum terlihat ada tanda-tanda akan menemui titik terang. Sedangkan untuk ijazah S1, Kabaireskrim Polri melalui Dirtipidum pada tanggal 22 Mei lalu secara resmi telah menyatakan bahwa ijazah S1 milik Jokowi identik dengan 3 ijazah lain milik temannya yang sama-sama kuliah di UGM alias ijazah tersebut asli. Namun, lagi-lagi respon ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap semua proses hukum terhadap polemik dugaan ijazah palsu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan ada kecenderungan semakin meningkat secara masif. Sobat, mengapa polemik ijazah yang dimiliki Jokowi ini tak kunjung berakhir sekalipun proses hukum terkait dengan hal tersebut sedang berjalan dan bahkan ada yang sudah divonis dengan putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Solo pada tahun 2023 lalu. Menurut saya, ya, ini adalah karena belum digunakannya mekanisme hukum yang tepat untuk menguji keabsahan ijazah milik Jokowi yang diduga palsu tersebut. Termasuk proses hukum yang saat ini sedang berjalan, baik persidangan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh rekan advokat Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Solo, maupun penghentian penyelidikan oleh Kabaireskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah. Putusan Pengadilan Negeri Solo tahun 2023 berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian, bukan mengenai sah atau tidaknya ijazah Jokowi. Demikian pula dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Solo, berkaitan dengan proses penerbitan ijazah SMA dan S1 Jokowi, dan penghentian penyelidikan oleh Kabaireskrim berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau penggunaan surat palsu. Semua proses hukum tersebut, andai pun berjalan sampai selesai dan dapat dibuktikan kebenarannya, tidak akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya ijazah Jokowi. Karena satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan batal atau tidak sah ijazah Jokowi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
dalam penjelasan pasal 53 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan di sini adalah pengadilan tata usaha negara, dan tuntutan pokok yang bisa dimintakan kepada pengadilan tata usaha negara adalah berupa tuntutan agar keputusan yang digugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Apakah ijazah termasuk atau merupakan keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan yang bisa dijadikan objek sengketa ke pengadilan tata usaha negara? Jawabannya tentu saja iya, karena ijazah SMA atau S1 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara dan atau administrasi pemerintahan, dalam hal ini kepala sekolah dan atau pimpinan universitas, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu apa alasan yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan ijazah ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Menurut pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua alasan yang dapat digunakan, yaitu ijazah yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berarti di dalam ijazah tersebut mengandung kesalahan prosedur atau kesalahan substansi. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan prosedur menurut penjelasan pasal 71 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar operasional prosedur. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan substansi menurut penjelasan pasal 71 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dalam rumusan dalam keputusan yang dibuat. Misalnya, terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Jadi, bila ijazah Jokowi diduga mengandung kesalahan prosedur atau kesalahan substansi sehingga diragukan keabsahannya, maka satu-satunya jalan yang benar menurut hukum untuk mengujinya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentu saja sesuai pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebelum gugatan diajukan, pihak yang akan menggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi kepada pejabat atau atasan pejabat yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, dari beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maupun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beserta dengan perubahannya, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, ijazah yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat di universitas seperti yang dimiliki Jokowi dapat diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan oleh pengadilan lain atau oleh pihak lain yang sampai hari ini masih kita saksikan prakteknya. Dengan hanya mengajukan tentu saja gugatan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat kedudukan badan atau pejabat yang mengeluarkan ijazah tersebut atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk kemudian, bila gugatan dikabulkan tentunya, dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan konsekuensi hukum, badan atau pejabat yang mengeluarkan ijazah tersebut diharuskan untuk mencabutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, bila Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan ijazah Jokowi ini, maka
secara hukum ijazah tersebut tentu saja sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi seluruh pihak seharusnya menghormati putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah nantinya akan menyatakan ijazah Jokowi ini batal atau tidak sah, atau justru sebaliknya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi dalam topik bahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.